Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pandemi corona akan tetap berlangsung dalam waktu yang lama. Tak menutup kemungkinan 2 tahun lagi pandemi masih berlangsung. Menurut Luhut Binsar, dari beberapa literatur yang ia baca, banyak ahli yang menyebutkan pandemi ini akan berjalan dalam waktu yang panjang. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar mempersiapkan desain agar masyarakat ini kemudian bisa hidup berdampingan dengan corona. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah menyusun berbagai kebijakan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas selama pandemi corona yang belum bisa dikendalikan hingga saat ini. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia tentunya dalam menghadapi pandemi corona yang berkepanjangan? Tentunya kita sudah mengetahui sejumlah kasus pertama diumumkan oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. Hingga saat ini kita sudah sekitar 1 tahun lebih begitu hidup di tengah-tengah pandemi. Ada berbagai macam perbedaan yang kita lakukan dibandingkan kehidupan yang biasanya. Termasuk juga menggunakan masker dan juga berbagai macam hal lainnya. Ini sangat berpengaruh terhadap budaya kita, kebiasaan kita, cara kita hidup, cara kita beraktivitas. Nah, bagaimana kemudian ketika rasanya pandemi ini tidak akan usai dalam waktu dekat, sehingga pemerintah pun mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia harus siap dan harus bisa untuk bisa hidup di tengah-tengah ataupun hidup bersama dengan corona. Langsung saja kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya Mas Hermawan Saputra, Dr. Hermawan Saputra lebih tepatnya. Ini merupakan ahli kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hermawan. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Putri juga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik, selain Mas Hermawan yang menemani saya di studio, sudah tergabung juga atau terhubung juga kita melalui daring tentunya dengan Ibu Mas Dalina Pane dari Satgas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mas Dalina Pane. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Pandu, Mas Agus. Ada Mas Agus ya? Ada Mas Hermawan Saputra, Dr. Hermawan Saputra, Bu Mas Dalina. Mas Hermawan. Betul sekali. Selamat malam. Baik, bersama kita juga sudah terhubung dengan juru wabah Pak Pandu Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Putri dan selamat malam Mas Hermawan dan Mbak Masda Pani. Ya, nanti juga pemirsa kita akan mendengarkan bagaimana kemudian pandangan dari kalangan pedagang, terutama di kalangan pedagang pasar ini, Pak Pangadiran selaku Wakil Ketua Umum APPSI. Tapi nanti kita akan tunggu untuk bisa tergabung dalam diskusi ini. Tapi pertama saya ingin sekali minta pendapat dari Pak Pandu Riono melihat sikap masyarakat, sikap pemerintah yang sudah mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu dekat, sehingga kita pun harus siap untuk bisa hidup dengan pandemi corona ini, sehingga kemudian memerintahkan jajaran menteri untuk membuat roadmap, untuk membuat kebijakan. Pak Pandu. Ya, itu suatu penghargaan pada pemerintah. Akhirnya pemerintah menyadari bahwa pandemi ini memang tidak mudah di atas. Tidak mudah dikendalikan dan tidak mudah diselesaikan. Karena kita menghadapi masalahnya jauh lebih serius dibandingkan awal-awal pandemi, terutama dengan adanya kehebatan dari karakteristik virus ini yang akan selalu bermutasi. Dan kedua, bahwa upaya ini tidak boleh putus, bahkan harus kontinu berkelanjutan, supaya kita bisa menekan penularan. Karena menekan penularan ternyata tidak bisa hanya mengandalkan dengan vaksinasi saja, tetapi juga harus didorong dengan perilaku penduduk yang mengurangi risiko untuk terinfeksi dan juga pendeteksian, testing, lacak, dan isolasi, dan kemudian akan dibantu dengan aplikasi perlu dilindungi untuk bisa mendeteksi orang-orang yang beraktivitas walaupun nanti akan ada pelonggaran, tetapi kita bisa tetap untuk upaya menekan penularan. Baik, Bu Mas Dalina, sudah diupayakan ada aplikasi untuk mendeteksi bagaimana mobilitas gerakan masyarakat ini oleh pemerintah. Nah, ini menurut Bu Mas Dalina sendiri, apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk bisa kebijakan ini betul-betul diterapkan, masyarakat juga bisa memahami dan masyarakat pun siap pelan-pelan namun pasti untuk hidup dalam masa pandemi corona ini?
Putri. Mei lalu pada WHA ke-74 itu Sekjen WHO sudah mengatakan bahwa suatu saat kita mungkin akan keluar dari pandemi, tetapi kita akan menuju satu fase yang disebut sebagai endemi. Dan menurut pandangan kami itu hal yang biasa. Kita hidup bersama penyakit menular itu dari ribuan tahun. Jadi hal biasa untuk dilakukan karena menurut pandangan kami yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat satu roadmap yang melibatkan semua sektor untuk bagaimana ke depan kita hidup bersama COVID pada fase endemi. Karena sebenarnya kalau kita lihat di seluruh dunia, menurut pandangan kami tinggal 30 atau 35 negara yang memang pengendaliannya masih harus ditingkatkan. Tetapi ke depan sebenarnya hal yang positif adalah vaksin dan obat. Mudah-mudahan di tahun 2022 itu sudah bisa diproduksi atau sudah bisa didapatkan sehingga untuk bisa hidup bersama COVID ketika dia sudah menjadi endemi itu menjadi lebih terukur. Persoalannya adalah kapan akan berakhir pandemi ini, kapan disebut akan berakhir. Di awal-awal banyak para ahli membuat model-model matematik menyatakan akan berakhir bulan Juni, bulan Oktober, dan ternyata perhitungan matematik itu tidak bisa digunakan untuk melihat apakah pandemi akan berakhir. Tetapi kami selalu mengatakan pandemi akan berakhir ketika WHO menyatakan pandemi berakhir. Karena WHO yang menetapkan atau mendeklar satu wabah menjadi pandemi, maka WHO juga yang akan mencabut deklarasi tersebut menjadi endemi. Nah, ke depan apapun yang dilakukan pemerintah menurut kami tidak boleh parsial. Aplikasi adalah salah satu bentuk, tetapi roadmap tentang bagaimana hidup bersama pandemi itu jauh lebih penting. Bagaimana membuat ketahanan negara menjadi lebih baik itu jauh lebih penting. Misalnya, yang pertama kita harus memiliki batas. Kapan sebenarnya negara ini mampu memproduksi sendiri vaksin, alat diagnostik, kemudian juga berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan sehingga kita tidak tergantung lagi dengan negara lain. Itu jauh lebih penting. Soal bagaimana kemudian masyarakat mengikutinya sepanjang roadmap itu kemudian mampu laksana di masyarakat, saya yakin masyarakat pasti akan mengikutinya. Contoh kecil adalah vaksin. Di awal-awal kita meragukan bahwa masyarakat kita akan mau divaksin. Tapi hari ini ketika momentum masyarakat kita mau divaksin, vaksinnya yang tidak tersedia. Terutama untuk di beberapa wilayah di luar Jawa. Nah, maka yang seperti ini yang mestinya tidak boleh terjadi pada kehidupan bersama COVID ke depan nantinya. Baik, itu pendapat Bu Mas Dalina, Mas Hermawan, bahwa yang namanya roadmap ini menjadi penting. Roadmap adalah sepertinya landasannya, pedomannya begitu. Salah satu hal bahkan menurut Bu Mas Dalina harus dimasukkan di situ ada deadline. Kapan Indonesia bisa atau mampu memproduksi berbagai macam kebutuhan termasuk vaksin untuk bisa menanggulangi corona ini. Adakah hal-hal lain yang harus ada dalam roadmap tersebut, Mas Hermawan? Tinjauannya. Sebelum bicara roadmap terkait dengan hidup berdampingan dengan pandemi, dengan COVID-19 ke depan, sebenarnya kita sudah punya banyak sekali dalam sejarah ini guidance ya. Guidance kita salah satunya Global Health Security Agenda. Bahasannya udah lama, Indonesia termasuk negara yang cukup aktif. Negara-negara di dunia ini sudah belajar banyak terkait dengan penyakit menular. Mulai dari SARS, MERS yang kekinian ya tahun 2000-an ke sini ini. Ada SARS, ada MERS gitu ya. Ada flu burung dan lain-lain. Bahkan dulu lagi ada Ebola yang lebih advance di Afrika ya. Nah artinya negara-negara di dunia ini betul-betul sudah mewanti-wanti suatu waktu akan terjadi wabah yang jauh lebih menyakitkan. Kira-kira begitu. Dan di 2018 Indonesia menjadi tuan rumah di dalam isu global ini melalui bingkai Global Health Security Agenda. Dan kita sudah cukup intens bagaimana persoalan ini harus kita antisipasi. Nah di tahun 2018 juga kita memiliki undang-undang kekarantinaan kesehatan yang notabene sebenarnya ini semua menjadi guidance sebenarnya dalam penanganan pandemi dan dilalah di tahun 2020 kita menghadapi COVID-19. Nah sekarang ketika COVID-19 akan berlalu sebagai sebuah pandemi, boleh jadi tadi yang disebutkan Bu Mas Dalina,
akan menjadi endemi. Dan di sini kan akan ditelaah oleh WHO secara kelembagaan di dunia kapan pandemi yang sudah berlangsung sejak 2020 ini akan dicabut pada saatnya. Dan Indonesia memang termasuk negara yang terlambat ditemukan saat itu, terlambat bereaksi secara penuh, dan boleh jadi kita sebenarnya tidak mau terlambat sampai betul-betul jauh untuk keluar dari pandemi. Nah, boleh jadi pandemi akan dilewati, tapi bahwa penyakit endemi itu masih banyak. Di Indonesia pun masih banyak. Ada HIV/AIDS, ada TB, malaria yang masih ada di Indonesia juga sebagai penyakit yang sifatnya laten. Nah, oleh karena itu pun COVID-19 ke depan itu kita akan bicara sebagai penyakit yang endemi. Tetapi kita harus berpikir tidak hanya COVID-19 sebenarnya, Mbak Putri. Begitu banyak penyakit yang sudah terlebih dahulu menyakitkan Indonesia. Dan setelah ini atau post pandemic issues-nya akan menjadi multi burden nih. Beban kita berganda, penyakit-penyakit tidak menular, ada penyakit-penyakit berkaitan dengan stroke, diabetes, kanker, gangguan ginjal dan lain-lain, ini tetap akan menjadi pembunuh nih di Indonesia ke depan, ditambah dengan resiko yang COVID masih ada, ini akan menambah beban. Maka roadmap itu juga tidak bisa parsial. Roadmap ini harus menyeluruh bagian dari penyakit yang memang menjadi multi burden untuk health system kita ke depan atau health impact kita ke depan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, Mas Hermawan, termasuk pendapat dari Pak Pandu Riono mengenai hal ini, tapi kami akan kembali sesaat lagi.